Halo guys, salam sehat dan salam matematika. Sekarang kita akan membahas pembelajaran logaritma pada sub pokok persamaan logaritma. Pembelajaran di kelas 10 MIPA. Bentuk umum yang pertama, A logaritma fx sama dengan A logaritma p, maka fx sama dengan p dengan syarat fx lebih besar 0. Yang kedua, gx logaritma fx sama dengan gx logaritma hx, maka fx sama dengan hx dengan syarat fx, hx, dan gx harus positif dan gx tidak boleh sama dengan 1. Yang ketiga, a kali a logaritma fx berkuadrat ditambah b kali a logaritma fx tambah c sama dengan 0. Yang pertama kita misalkan dulu a logaritma fx sama dengan p, maka persamaannya berubah menjadi ap kuadrat ditambah dengan bp ditambah c sama dengan 0. Syaratnya tetap bilangan logaritma fx lebih besar 0. Bersama saya dengan Freddy Situmorang. Selamat mengikuti. Persamaan logaritma itu ada 3. Ada bentuk yang biasa, yang sangat sederhana, ada di atasnya, dan ada lagi nanti dalam bentuk persamaan kuadrat. Sebelum kita ke persamaan logaritma, kita ingat dulu sifat-sifat logaritma. Sekarang ini harus yang dipakai nanti. A logaritma A sama dengan 1, A logaritma B ditambah A logaritma C sama dengan A logaritma B kali C, A logaritma B pangkat N kali A logaritma B, A logaritma B dikurang A logaritma C sama dengan A logaritma B per C, A pangkat M logaritma A pangkat N per M, A logaritma A. Kalau ini P, maka ini jadi P. A logaritma B itu sama dengan 1 per B logaritma A. A logaritma B itu adalah logaritma B per logaritma A dengan bilangan pokok yang sama. A logaritma B dikali B logaritma C perkalian A logaritma C. A pangkat A logaritma B adalah B. A logaritma 1 adalah 0. Semuanya sifat-sifat logaritma ini akan kita pakai ke persamaan logaritma. Oke, kita mulai persamaan logaritma yang pertama. A logaritma fx sama dengan A logaritma b. Jika bilangan pokok yang di sebelah kiri sama dengan bilangan pokok yang di sebelah kanan dan kedua-duanya sama-sama memiliki logaritma, maka boleh dimatikan. Matikan aja logaritmanya ini. Maka fx sama dengan p. Tapi ada syaratnya. Bilangan logaritma ini tidak akan pernah boleh 0 dan selalu positif. Ya, selalu positif, maka lebih besar dari 0. Contoh, itu kan nilai x yang memenuhi persamaan 2 logaritma 4x dikurang 5 sama dengan 2 logaritma 3. Jawab, 2 logaritma 4x dikurang 5 sama dengan 2 logaritma 3. Intinya, lihat dulu apakah bilangan pokok kiri dan kanan sudah sama? Sudah. Apakah kiri dan kanan sudah memiliki logaritma? Sudah. Maka matikan saja ini. Maka yang didapat 4x dikurang 5 sama dengan 3. Pindahkan aja 5-nya ke kanan. 4x sama dengan 8. X sama dengan 2. Apakah ini sudah jawabannya? Belum. Itu namanya uji bilangan pokok. Jadi X sama dengan 2 ini harus dimasukkan ke persamaan ini. Wajib. 4x dikurang 5 harus positif. Ini aturannya. Tidak boleh negatif. Masukkan x sama dengan 2. 4 kali 2 8 kurang 5. Apakah positif? 3 lebih besar 0. Karena 3 sudah lebih besar 0 berarti memenuhi. Fx ini lebih besar dari 0 yaitu 3. Karena ini sudah memenuhi, maka HP-nya tulis 2. Kalau misalnya hasilnya ini tadi minus 3 lebih besar 0, ini kan salah.
maka 2 tidak merupakan himpunan sejenis X. Itu artinya ya. Contoh kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 64 logaritma akar dari 16 pangkat X kurang 4 sama dengan setengah. 64 logaritma akar dari 16 pangkat X kurang 4 sama dengan setengah. Intinya seperti ini. Kalau dia persamaan logaritma, intinya di kiri, ruas kiri dan ruas kanan harus memiliki logaritma. Itu intinya. Apakah di kiri ada logaritmanya? Ada. Apakah di kanan ada logaritmanya? Tidak. Maka bagaimana? Ciptakan logaritma 16 pangkat X kurang 4 sama dengan setengah. Tulis logaritma di sini. Kok suka-suka? Iya, tulis saja logaritmanya. Lalu usahakan bilangan pokok di kiri dan kanan sama. Bilangan pokok di kiri 64, maka tulis ini 64. Di sini juga 64. Kenapa 64 itu bilangan pokok dan bilangan logaritmanya? Supaya satu. Jadi setengah kali 64 logaritma 64 itu kan setengah kali 1. Setengah kali 1 kan setengah. Jadi kan kembali dia ke sini. Jadi apa tujuannya kita menuliskan 64 logaritma 64 ini? Supaya kiri dan kanan memiliki logaritma. Itu intinya. Kiri dan kanan harus memiliki logaritma. Itu wajib hukum. Setelah itu 64 logaritma akar 16 pangkat X kurang 4, naikkanlah setengahnya ini ke atas. 64 logaritma 64 pangkat setengah. Coba lihat yang di kiri. Apakah di kiri ada logaritma dan kanan? Ada. Apakah di sebelah kiri bilangan pokoknya sama? Sama. Karena sudah sama, keduanya memiliki bilangan pokok yang sama, keduanya memiliki logaritma, udah matikan aja ini. Maka apa yang tinggal? Akar 16 pangkat X kurang 4 sama dengan 64 pangkat setengah. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Gak usah stres. Ini kan sama-sama akar dari 16 pangkat X kurang 4. Ini kan sama dengan akar 64 kan? 64 pangkat setengah itu akar 64. Udah kiri kanan kuadratkan saja. Lalu kalau dikuadratkan yang di kiri 16 pangkat X kurang 4. Kalau dikuadratkan yang di kanan 64. Nah, kembali lagi ke persamaan eksponen. Persamaan eksponen apa? Bilangan pokok di kiri dan kanan harus sama. 16 dengan 64 belum sama. Bagaimana kita supaya sama? Caranya 16 itu kan 2 pangkat 4 pangkat X kurang 4 2 pangkat 6 kan? Ya, 2 pangkat 4 X dikurang 16 2 pangkat 6. Matikan 2-nya. Maka 4X dikurang 16 dengan 6. Maka X sama dengan, ini pindahkan ke sini, 22. Terus X-nya sama dengan 22 per 4 atau 11 per 2. Oh gitu. Lalu yang 11 per 2 ini dimasukkan lagi ke sini, uji bilangan pokok. X sama dengan 11 per 2. Apakah akar 16 X kurang 4 itu positif? Begitu. Jadi hitung-hitungannya gini, 11 per 2 itu berapa? 5,5 kan? 5,5 kurang 4, 1,5. Jadi 16 pangkat 1,5 kan pasti positif kan? Itu, jadi nggak usah dihitung kali. 1,5 pasti positif. Maka HP-nya 11 per 2. Begitu. Jadi setiap dapat nilai X yang harus wajib uji. Contoh ketiga, 7 logaritma X tambah 1 ditambah 7 logaritma X kurang 5 sama dengan 1. 7 logaritma X tambah 1 tambah 7 logaritma X kurang 5 sama dengan 1. Tadi bentuk umumnya logaritma dan di kiri dan kanan harus memiliki. Ini belum ada logaritmanya. Nih, berarti harus kita ciptakan logaritmanya di sini. Lalu yang kedua,
Di sebelah kiri tidak boleh ada 2 logaritma, harus 1. Ternyata ini 2, maka ini satukan dulu. Dia dijumlah, dia diapain? Dikali sifat logaritma. Jadi disatukan dulu nih. Kalau ada 2 atau lebih logaritma di sebelah kiri atau di kanan, harus disatukan dengan menggunakan sifat logaritma. Setelah sudah 1, lihat di kanan apakah sudah ada logaritmanya? Belum. Tuliskan aja di sini logaritma. Bilangan pokok berapa? 7. Maka di sini pastikan 7. Naikkan ini ke atas. 7 logaritma 7 pangkat 1. Di kiri dan di kanan sudah memiliki logaritma bilangan pokok yang sama pula itu. Maka matikan lagi. Nah, ini intinya cara mematikannya. Kalau dia sudah mati, maka tinggal apa? X tambah 1, X kurang 5 sama dengan 7. Kalikanlah ini. Ini kalikan sini X kuadrat. Ini ke sini kurang 5X tambah X kurang 5 kurang 7. Langsung pindahkan 7-nya ke kiri ya, biar agak cepat. Oke, terus X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Faktorkan. Hasil kali min 12, hasil jumlah minus 4. Berapa dengan berapa ini? Minus 6 dengan 2. Kayaknya ya pas. Kurang 6 positif 2. Minus 6 kali 2 min 12. Minus 6 tambah 2 minus 4. Maka X sama dengan 6. X sama dengan minus 2. Apakah itu jawabannya? Belum. Uji. X sama dengan 6. Uji dulu ke sini. X tambah 1-nya harus positif. Masukkan 6. 6 tambah 1 positif. Ya. Oke. 7 positif kan? Masukkan lagi dengan X kurang 5. Apakah positif? 6 kurang 5. 6 kurang 5 berapa? 1. Positif. Oke, sah. Yang 6-nya sah. X sama dengan minus 2. Uji. X tambah 1 harus positif. Masukkan minus 2 tambah 1 tidak lebih besar 0. Minus 2 tambah 1 kan min. Berarti tidak lebih besar 0. Salah. Nah, sehingga X sama dengan minus 2 tidak memenuhi, begitu. Jadi tidak perlu lagi diuji ke sini. Begitu 1 dia tidak memenuhi, buang aja. Itu tekniknya. Maka HP-nya hanya 6, minus 2-nya tidak ikut. Karena minus 2 tidak memenuhi ke sini. Dia harus positif. Begitu. Bentuk kedua. Apa beda bentuk pertama dengan kedua? Sebenarnya beda tipis ini. Nih, kalau yang tadi, yang pertama itu, ini bilangan pokoknya A. Nah, itu saja. Jadi tidak ada pengaruh. Cara mengerjakannya sama. Hanya untuk mengujinya nanti yang agak beda. Jadi kita harus uji banyak. Yang pertama tadi hanya bilangan logaritma yang diuji. Kalau ini ikut bilangan pokoknya. Kita lihat contoh. Tentukan nilai X yang memenuhi. X logaritma 4X tambah 12 sama dengan 2. Ikuti ya. Langkah pertama, di kiri dan di kanan punya logaritma. Itu langkah pertama. Kiri dan kanan memiliki logaritma. Apakah di kanan di kiri sudah punya logaritma? Sudah. Di kanan belum. Maka tuliskan logaritma. Bilangan pokok di kiri X, maka di kanan juga harus X. Tuliskan langsung X di sini. Kalau ini X tambah 5, maka X tambah 5, X tambah 5. Oke. Setelah itu naikkan ini ke atas. Persoalan syaratnya nanti saja. Tambah 12 sama dengan X logaritma X kuadrat. Nah, setelah itu matikan aja logaritmanya. Mau dia bilangan pokoknya apapun, gak urusan kita itu. Maka 4X ditambah 12 sama dengan X kuadrat. Tindakan ini semuanya. X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Ya udah. Kalau dikalikan min 12 dijumlahkan minus 4, minus 6 dan 2. Maka X kurang 6, X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 6, X sama dengan minus 2.
Apa syaratnya? Yang pertama ini dulu. Nih, X sama dengan 6. 4X tambah 12 harus positif. Masukkan 4 kali 6 tambah 12 positif. Oke. Apalagi X tambah 6-nya ini diuji lagi ke sini, ke bilangan pokok. Nih, ini harus positif dan tidak sama dengan 1. Bilangan pokok tidak boleh negatif. Bilangan pokok tidak boleh 1. Ya. Jadi bilangan logaritma hanya positif saja. Bilangan pokok ini harus positif dan tidak boleh 1. Oke. X-nya berapa? 6. Apakah positif? Iya. 6. Apakah tidak sama dengan 1? Iya. Nah, begitu. Maka 6 memenuhi. Yang kedua, X sama dengan minus 2. Uji. 4X tambah 12 positif. 4 kali minus 2 tambah 12. Minus 8 tambah 12, 4 positif. Oke. Apakah memenuhi untuk bilangan pokok? Ini X positif. X-nya berapa? Minus 2. Minus 2 positif? Tidak. Berarti tidak memenuhi. Gak usah lagi uji yang lainnya. Begitu dia tidak memenuhi, selesailah itu. Nah, maka HP-nya 6. Itu contoh kedua. X kurang 3 logaritma X kuadrat dikurang 6X tambah 14 sama dengan X kurang 3 logaritma 2X kurang 1. Kiri kanan sudah memiliki logaritma. Apakah bilangan pokok di kiri dan kanan sudah sama? Sudah. Ini sama-sama X kurang 3. Sama-sama memiliki logaritma. Karena sudah sama ini dengan ini, matikan saja, sahab. Tinggal apa? X kuadrat dikurang 6X tambah 14 sama dengan 2X tambah 1. Kan hilang logaritmanya kan? Begitu hilang logaritmanya tinggal kita hitung. X kuadrat dikurang 6X tambah 14 dikurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Pindahkan dia ke sini. Kuadrat dikurang 8X tambah 15. Dapat torkan X kurang 3 X kurang 5. Ya, minus 3 dengan minus 5 minus 8. Minus 3 kali minus 5 15. Maka X sama dengan 3 X sama dengan 5. Uji X sama dengan 3. Uji dulu ke sini. X kuadrat dikurang 6 tambah 14 apakah positif? Masukkan X sama dengan 3. 9 kurang 18 tambah 14. 9 kurang 18 minus 9 tambah 14 positif ya. Oke, siap. Uji ke sini. 2X kurang 1 apakah positif? 2 kali 3 6 kurang 1 5 positif. Oke. Uji ke sini. X kurang 3 harus positif dan tidak sama dengan 1. Jadi 2 kali dia bilangan pokok 2 kali. X sama dengan 3, masukkan 3 kurang 3 0. Apakah 0 lebih besar dari 0? Tidak. Maka ini tidak memenuhi. Itu masuk lagi. X sama dengan 5. Uji X kuadrat dikurang 6X ditambah 14. Apakah lebih besar 0? Ya. 25 30 14 positif ya, karena ini 34. Oke. Apakah 2X kurang 1-nya lebih besar 0? 2 kali 5 10 kurang 1 9. Oke. Apakah X kurang 5-nya untuk X kurang 3 positif dan X kurang 3 tidak sama dengan 1? 5 kurang 3 2. Oke. 5 kurang 3 2 tidak sama dengan 1. Oke. Karena ini yang oke semuanya, maka HP-nya 5. Jadi salah satu dia dilanggar, tidak memenuhi. Jadi harus semuanya oke. Bentuk yang ketiga dalam bentuk persamaan kuadrat. Ini mirip dengan persamaan eksponen dalam bentuk kuadrat.
Tapi intinya nanti ini. Nih, maka kita misalkan yang sama itu dengan P. Misalkan logaritma fx sama dengan A logaritma fx sama dengan P, karena ini A. Maka AP kuadrat ditambah BB ditambah C sama dengan 0, dengan syarat, selalu syaratnya bilangan pokok ini lebih besar 0. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 logaritma kuadrat X dikurang 7 kali 2 logaritma X tambah 12. 2 logaritma kuadrat X dikurang 7 kali 2 logaritma X tambah 12 sama dengan 0. Artinya ini 2 logaritma kuadrat X itu 2 logaritma X berkuadrat. Itu artinya ini kurang 7 kali 2 logaritma X tambah 12 sama dengan 0. Apakah ada yang sama? Kita cari. Ini sama dengan ini. Tuh. Maka misalkan 2 logaritma X itu adalah P. Setelah sudah kita misalkan dengan P, maka dia tulis saja ini dengan P. Maka P kuadrat dikurang 7P tambah 12 sama dengan 0. Kan nggak ada lagi logaritmanya kan? Tinggal memfaktorkan. Kalau dikalikan 12, dijumlahkan minus 7, maka berapalah itu? Minus 3, minus 4, maka P-nya 3, P-nya 4. Ini masih P. Jadi 2 logaritma X tadi kan P. P-nya ganti. 2 logaritma X sama dengan P-nya 3. Nah, persamaan logaritma biasa. Ciptakan di sini 2 logaritma 2. Biar bisa nanti mati. 2 logaritma 2 pangkat 3. Matikan. Maka X sama dengan 2 pangkat 3, 8. 2 logaritma X sama dengan 4. Ciptakan 2 logaritma 2. Kalau ini 3, bilangan pokok 3, maka 3 logaritma 3. Kalau ini 7, 7 logaritma 7 ya. 2 logaritma X sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 4. Matikan. X sama dengan 2 pangkat 4, 16. Apakah ini harus diuji? Biasanya, kalau dia dalam bentuk soal seperti ini, tanpa diuji pun sudah pasti. Kalau enggak, uji aja. Ini harus positif. 8 positif. 16 positif, begitu. Maka HP-nya 8 dengan 16. Agak lebih gampang ini sedikit, karena mengujinya nggak terlalu banyak. 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 logaritma kuadrat X tambah 3 dikurang 3 kali 3 logaritma X tambah 3 kurang 10. 3 logaritma kuadrat X tambah 3 kurang 3 kali 3 logaritma X tambah 3 kurang 10 sama dengan 0. Ini sama artinya dengan X 3 logaritma X tambah 3 berpangkat 2. 3 kali 3 logaritma X tambah 3 kurang 10 sama dengan 0. Lalu apakah ada yang sama? Ada. Kita cari yang sama itu. Ini sama dengan ini. Misalkanlah yang sama itu dengan P. 3 logaritma X kurang tambah 3 sama dengan P. Maka P kuadrat dikurang 3P dikurang 10 sama dengan 0. Terus saya faktorkan saja. P kurang 5, P tambah 2. Memfaktorkan kan udah biasa. Maka P sama dengan 5, P sama dengan 2. Apa tadi P-nya? P-nya 3 logaritma X tambah 3 sama dengan P. P-nya 5. 3 logaritma X tambah 3 sama dengan 5. Ciptakan logaritmanya. 3 logaritma 3. Naikkan 5. X tambah 3 logaritma 3 pangkat 5. Matikan. Maka X tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. X tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5 itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 9. 3 kali 3 9. Kali 9 lagi. 9 kali 9 81. 81. 243 ya. 243. Maka X sama dengan 240. Siap 1. 3 logaritma X tambah 3. B-nya 2. Bikin 2. Ciptakan 3 logaritma 3. 3 logaritma X tambah 3 sama dengan 3 logaritma 3 pangkat 2.
Perhatikan, X tambah 3 sama dengan 3 pangkat 2 sampai sekarang masih 9. X sama dengan 12. Salah. 6 ya tahe. Sama dengan 6. Mana HP-nya? HP-nya adalah 6 dan 240. Oh gitu. Ada soal latihan.